Cerita berlanjut. Terlihat bagaimana, begitu banyak orang-orang berkerumun, menyaksikan kepulangan permaisuri Ye Linlang. Salah satu orang merasa bingung. Sebenarnya ada apa sih, kenapa begitu banyak orang terjebak di sana? Orang yang lain menjawab, apa, kamu tidak tahu bahwa sang ratu dan raja telah kembali ke rumah? Di sana orang-orang pada bersorak menyambut kepulangan permaisuri Ye Linlang dan Raja Wang Yang. Hidup kaisarku, hidup yang mulia raja, 1000 tahun, 1000 tahun. Ding, tuan rumah dihormati oleh semua orang dan mendapatkan banyak poin prestasi. Peri sistem bilang, umur panjang orang berkuasa di alam Kaisar Agung adalah ratusan ribu tahun, bagaimana bisa berumur 1000 tahun? Wang Yang menanggapi, orang-orang biasa ini telah sibuk sepanjang hidup mereka untuk mencari nafkah, jadi bagaimana mereka bisa mengetahui begitu banyak rahasia dunia keabadian? Guru Kekaisaran berkata, Yang Mulia akhirnya kembali, dan ada banyak hal yang harus Anda putuskan. Permaisuri menanggapi, ya, negara tidak bisa tanpa raja bahkan sehari, dan situasi militer di perbatasan tidak bisa ditunda. Dan orang-orang di sana bersorak, hiduplah kaisar kami, hiduplah Yang Mulia Raja, 1000 tahun, 1000 tahun. Permaisuri berkata, semua menteri, silakan berdiri dengan tenang. Banjir di Kabupaten Nan memerlukan pengiriman bantuan segera, tidak boleh ditunda bahkan sesaat. Menterinya menjawab, hamba patuh perintah. Sedangkan Wang Yang dalam hatinya bilang, sangat membosankan, kapan pagi ini akan berakhir, aku memang tidak suka berangkat bekerja. Lalu permaisuri berdiri mengatakan, nah, sidang pagi ini berakhir di sini, mari kita akhiri. Wang Yang jadi bersemangat lagi. Fiuh, persidangan akhirnya selesai. Hidup panjang akhir sidang, hidup panjang akhir kerja, hidup panjang istri permaisuri. Setelah selesai dari persidangan, Wang Yang berjalan menuju ke suatu tempat. Peri sistem bertanya, tuan rumah, kemana Anda berencana pergi? Wang Yang menjawab, saya membuat janji dengan guru kekaisaran untuk pergi ke penjara surgawi menemui Juexin, Perdana Menteri kanan yang saya tangkap terakhir kali. Berpikir, jika aku dapat menaklukkan Juexin yang berada di tingkat Kaisar Agung, aku akan memiliki pembantu tambahan. Setelah sampai di depan penjara surgawi, guru kekaisaran memberi salam. Saya memberi hormat kepada Yang Mulia Raja. Wang Yang menanggapi, tidak perlu bersikap sopan, tidak perlu bersikap sopan. Setelah masuk ke dalam, Wang Yang berkata, ternyata ini adalah penjara surgawi. Sepertinya letaknya tidak jauh dari istana. Melihat kedatangan Wang Yang dan guru kekaisaran, para tahanan berkata, seseorang datang, aku menciumnya, itu seorang wanita. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar, aku dituduh secara salah. Guru kekaisaran berkata, ada banyak penjahat serius yang dipenjara di penjara surgawi. Jika terjadi sesuatu, hanya Yang Mulia yang bisa menekan mereka. Melihat tahanan di sana, Wang Yang berpendapat, manusia fana ini dikurung, tidak ada yang perlu ditakutkan. Peri sistem gemetar menanggapi, sistem ini tidak takut, hanya saja. Hanya sedikit takut pada kegelapan. Tahanan di sana berkata, hei, wajah kecil, kemarilah dan biarkan aku menjagamu dengan baik. Kemudian Wang Yang menatapnya dengan niat membunuh. Apakah ini memberimu muka? Tahanan langsung kesakitan. Guru kekaisaran berkata, Yang Mulia, kami telah tiba. Wang Yang berkata, ruang nomor 1, ternyata dia dipenjara di sini. Guru kekaisaran berkata, jika bukan karena Anda, Yang Mulia, menurunkan sihir untuk menurunkan alamnya, sel ini tidak akan mampu menahannya. Kemudian dibukalah ruang nomor 1. Guru kekaisaran berkata, Yang Mulia, Wu Xiang Juexin sangat kuat, jadi Anda harus berhati-hati. Wang Yang menanggapi, oke, tidak apa-apa, saya bisa mengatasinya. Guru kekaisaran, silakan pergi dan lakukan pekerjaan Anda terlebih dahulu. Kemudian Wang Yang menatap Juexin dengan serius. Terlihat Juexin telah diikat dan sepertinya dia tertidur. Kemudian Wang Yang mengeceknya. Coba periksa, ada napas. Coba saja, ada rasa hangat. Coba rasakan, ada detak jantung. Tiba-tiba Juexin membuka matanya saat mau diperiksa detak jantungnya. Juexin berteriak,
Lepaskan aku, brengsek. Aku akan membunuhmu begitu aku keluar dari sini. Wang Yang berpikir, patung spiritual yang luar biasa ini memang cantik, tapi sayang sekali dia diajari hal-hal buruk. Sistem berkata, Tuan rumah, meskipun dia penuh dengan bahasa kasar, Anda dapat melatihnya kembali. Wang Yang menanggapi, melatihnya kembali, itu adalah ide yang bagus. Kemudian sistem memberi Wang Yang buku Dava Jiwa Tianlong. Wang Yang berkata, dalam hatinya, itu seharusnya menjadi kitab suci pikiran yang diganti namanya. Terlihat, mulut Juexin ditempel biar diam. Hem. Wang Yang bilang, untuk mengendalikan roh, jimatlah yang pertama kali digunakan. Saat jimat itu ada, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Saat jimat itu menghilang, roh-roh akan bubar dan para dewa akan binasa. Menurut buku rahasia, jika Anda ingin mengendalikan Juexin, Anda harus terlebih dahulu menghancurkan jimat aslinya. Coba saya lihat di mana lambang yang mengendalikan zombie disembunyikan. Betapa baiknya, ternyata tersembunyi di sini. Setelah dilepas lakban di mulutnya, Juexin kembali berteriak. Wuho, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Wang Yang bilang. Jangan khawatir, kamu akan mematuhi saya segera. Kemudian Wang Yang memasukkan tangannya ke dalam mulut Juexin, untuk mengambil sesuatu. Tatapan Juexin seperti terkejut. Berpindah di suatu tempat. Terlihat seorang wanita berambut merah yang telah ditahan dengan rantai di penjara. Wanita berambut merah itu berkata, siapa yang telah mengubah segel yang kutetapkan ini, sungguh membuatku penasaran. Kemudian Kaisar Suanyu datang kepadanya. Yin Meiniang, apakah penjara ini baik atau buruk? Yin Meiniang berkata, oh, bukankah ini Kaisar Suanyu yang dihormati oleh semua orang? Mengapa kamu merendahkan diri untuk datang ke penjara surgawi hari ini? Kaisar Suanyu bilang, bagaimana jika saya datang ke sini untuk mengeluarkanmu? Yin Meiniang bilang, hahaha, jika Anda, seorang pengkhianat negara bisa mempercayai apa yang Anda katakan, bahkan seekor babi pun bisa memanjat pohon. Jika kamu tidak merasa kasihan pada roh zombie kuno itu, kamu pasti sudah membunuhku sejak lama. Kemudian Kaisar Suanyu mengepalkan tangannya. Yin Meiniang berteriak. Tidak, berhenti, tolong, hentikan. Kaisar Suanyu bilang, Anda seharusnya dapat berbicara dengan saya dengan baik sekarang. Juexin direnggut, selama kamu membantuku membunuh bajingan itu, aku akan memberimu kebebasan. Yin Meiniang bilang, apakah menurut Anda, saya punya ruang untuk menolak? Kemudian Kaisar Suanyu langsung pergi menutup pintu penjara meninggalkannya. Yin Meiniang mendengus. Chu Tianchen, si bodoh ini, bahkan tidak sepersepuluh dari rencana ayahnya, yang licik dan banyak akal. Saat saya keluar dari sini, Anda pasti akan mendapat masalah. Berpindah di tempat Wang Yang berada. Dia berkata, ups, sepertinya aku terlalu berlebihan dalam memainkan tanganku. Meski jimat aslinya rusak, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sistem berkata, Tuan rumah yang terhormat, ada banyak cara untuk mengendalikan zombie, mengapa kita harus tetap menggunakan cara lama? Wang Yang menanggapi, yah, masuk akal, biarkan aku mencari tahu. Kemudian Wang Yang melihat segel di buku yang terlihat menarik. Menurutku segel ini cukup bagus. Wang Yang berkata ke Juexin. Mungkin suara atau gerakannya akan sedikit keras, tolong bersabar sedikit. Dan kemudian terlihat, dari luar penjara surgawi, energi spiritual berwarna merah jambu melambung tinggi ke langit. Orang yang melihat itu berkomentar, apa yang sebenarnya terjadi? Betapa menakutkannya kekuatan ini. Permaisuri juga melihat itu. Sepertinya itu adalah arah penjara surga. Apakah ada yang salah? Sementara itu di sisi Wang Yang, dia sedang mengamati Juexin. Apakah ini berhasil? Sistem menjawab, dengan semua keributan barusan, seharusnya tidak gagal. Terlihat, kabut warna merah menyelimuti Juexin. Lalu Juexin membuka matanya. Ini, di mana ini? Kamu, siapa kamu? Apakah kamu adalah tuanku? Wang Yang bilang, tuanku, hei, ternyata ini berhasil. Talisman merah jambu ini benar-benar ajaib.
Sistem berkata, "Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membuat patung roh kuno mengenali tuannya. Saya akan segera memberikan 3 pil Ling Yuan Qizi tingkat kekaisaran sebagai hadiah." Jendela sistem bertuliskan, kualitas, kelas kekaisaran. Khasiat, setelah diambil oleh hewan peliharaan atau boneka, dapat mencerahkan kebijaksanaan dan meningkatkan alamnya. Wang Yang bilang, menginspirasi kecerdasan spiritual dan meningkatkan alam. Efek ini sangat bagus, coba sekarang. Kemudian Wang Yang memasukkan pil itu ke dalam mulutnya Juexin. Setelah meminum pil, Juexin langsung tersipu dengan aura yang meningkat. "Master, saya merasa sedikit tidak nyaman." Dan alam Juexin telah naik, dari alam Kaisar Agung tingkat 8 naik ke alam Kaisar Agung tingkat 9. Setelah melihat itu, Wang Yang bilang, "Qizi dan ini sangat efektif, dan dia akan memanggilku Master tanpa harus melatihnya lagi." Nama Juexin kedengarannya tidak bagus. "Mulai sekarang, Anda bisa memanggilnya Wu Xuanji." Kemudian Wang Yang melepas ikatan di tangannya. Langit dan bumi tidak terbatas, keteraturan alam semesta, tali yang mengikat yang abadi, lepaskan. Setelah terlepas dari ikatan tali abadi, Xuanji berjalan ke depan menuju Wang Yang. Kemudian memeluknya. Wang Yang merasa khawatir. "Tunggu, Xuanji, kamu ini." Sistem tertawa. "Hehe, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton." Xuanji berkata, "Guru, Xuanji akhirnya bisa mendekatimu, apa yang terjadi padamu?" Wang Yang bilang, "Tunggu, misterinya, Ling mana yang bermasalah?" Kemudian Wang Yang terkejut setelah melihat buku. Jimat wanita konyol, setelah diukir, boneka roh akan menjadi sangat aktif, dan hanya dapat diukir lagi setelah 100 tahun. "Pengaturan macam apa ini?" Xuanji bertanya. "Guru, saya merasa sangat panas dan tidak nyaman sekarang, bisakah Anda membantu saya?" Wang Yang bilang ke sistem, "Go sistem, apakah Anda mencoba menipu saya?" Sistem menjawab, "Tuan rumahku yang terhormat, tolong jangan bicara omong kosong. Jimat boneka spiritual ini dipilih sendiri oleh Anda.